Kei atau Bapak, sapaan Kalimantan. Demikian saya memanggil Kei Tamrin. Pria paruh baya berusia 70 tahun ini kini harus ikut tergerus tak berdaya di tengah terpaan pandemi. Lampit tikar dan barang lain kini harus bertumpuk di rumahnya yang sangat sederhana. Pasalnya, dirinya tak lagi sanggup membayar sewa ruko. Pak Tamrin, Ya, umur berapa sekarang Pak? umur 67. 67 tahun. Iya. Bapak asli mana sih? Kalimantan. 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 Ini jadi apa? Pengusaha tikar ini dari kapan? Wah, tahun 91, Bang. 91. Tahun 91 di sini. Awal mulanya gimana? Awal mulanya saya di Jakarta tahun 92. Mertua disuruh balik ke Amuntai bikin tikar, katanya rame. Nah, 83 saya balik ke Amuntai. 84 belajar bikin lampit nih. 85, 86 Lampit namanya. lampit namanya, tikar lampit. Terus 86? 85, 86, 87 itu berhenti bikin lampitnya, soalnya Jepang nggak ada nerima lagi. Oh dulu ekspor ke Jepang? Jepang ekspor ke Jepang dulu. Rame. Di sana permintaan banyak Nah, ramai. di sana ya dulu rame di sana. Di saat Ya, itu jual berapa satu? kalau di lampit sana harganya $9, Pak. $9 berapa tuh kira-kira di rupiahin? Kalau di rupiah waktu itu masih harga $6 ya, 6.000 ya. $1 6.000 waktu itu ya. Berarti kurang lebih 54 ribuan. 25 per meternya. 1 meter perseginya. Jadi kalau harga satu lampit di Jepang, kalau nilai uang kita ini waktu zaman tahun 87 itu sudah 500.000 harga di sana. Harga di sana? Harga di sana. Di saat itu Bapak bisa jual berapa tuh Pak? Dan produksi berapa sehari biasanya? Kalau di sana saya sebagai apa ya? Bikin jualnya bukan langsung ke Jepang. Jualnya sama yang mengirim ke Jepang. Oke. Nah, jadi produksinya itu kita ada anak buah, waktu itu kita pengrajin ya, ada anak buah, ada 3 orang gitu. Paling sehari dapat 5 lembar, 10 lembar. 5 lembar. Sekarang saya mau tanya Pak Tamrin. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi ya. Bapak bisa produksi berapa lembar seharinya ini? Waduh, sebelum pandemi ya lumayan dulu. Kalau lakunya ya, cuma kan anak buah yang kerja, saya jual di sini. Tahun 91 sampai sekarang, kalau lagi pertama mengenalkan lampitnya agak susah, Mbak. Agak susah, orang-orangnya aja yang suka ini. Jadi pertama kali saya ke Jakarta tahun 91, waktu itu saya dagang keliling, dagang panggul. Masih keliling panggul? Panggul. Wah, susah sekali. Jadi waktu itu mau rame, gimana caranya? Titip di toko-toko. Titip toko-toko. Seminggu sekali kita jalan ngontrol gitu, ngecek bila ada laku. Oke. Asik. Sebelum pandemi penghasilan Kalau sebelum Pak pandemi lumayan. berapa? dulu. Sehari ya bisa 500.000, 300.000, 400.000 gitu ya setiap hari gitu. Sebulan bisa berapa tuh? Sebulan bisa 10-20 juta. 10? 10 juta. 10-20 jutaan? Iya. Dulu. Soalnya Ini sudah banyak langganan. Sudah banyak langganan ya akhirnya? Akhirnya banyak Ini langganan. banyak langganan. Ini bahan bakunya rotan kan? Rotan dari Kalimantan. Akhirnya Bapak dulu sempat ke Tanah Suci ya, pergi haji. Pergi haji ya 2 kali. Sekarang kita Tahun berbicara 2004.
setelah pandemi bagaimana Setelah kondisinya, pandemi Pak? ini, waduh sepi banget. Paling 2-3 lembar sebulan. Paling banyak 10 lembar hitungannya kan lakunya gitu. Sebulan 10 lembar. 10 lembar. Kadang-kadang ada yang nggak laku juga, kalau 10 lembar ya dapat aja duitnya. Pak Tamrin punya karyawan berapa waktu itu? Kalau sebelum pandemi? sebelum pandemi dulu ada karyawannya ada 5 orang ya, 5 tapi orang. di Kalimantan sana, Pak. Di Kalimantan sana. Setelah pandemi sekarang? Waduh, nggak ada karyawan. Kerja sendiri sekarang? Iya, kerja sendiri. Karyawan pada hilang. Pada ini macet, nggak bisa, barangnya kurang laku. Jadi gimana kita mau produksi? Kurang laku gitu. Apakah ada dampaknya, Pak, pandemi untuk usaha Bapak atau bisnis Bapak? Ada dampak. Apa, Pak? Ya itu kurang laku dampaknya tuh. Sedih nggak, Pak? Ya, dibilang sedih ya sedih, ya enggak. Ya tapi kita apa dibikin sedih. Pernah nggak satu hari tidak laku apa-apa? Yang satu hari seminggu juga nggak laku, sampai sebulan pernah nggak laku, sebulan. Nggak dapat duit. Di masa pandemi? Ya, masa pandemi sebulan. Terus makan buat anak-anak gimana, Iya Pak? apa adanya aja. Waktu makan dia ada, uang yang ada aja dimakan gitu. Sepi orang. Sedangkan sebelum pandemi Bapak bisa menghasilkan sebulan itu 10 juta. Bisa. Makanya Kadang-kadang bisa. laku. Iya, kadang pokoknya sekitar segitu ya. Segitu ya. Itu Bapak hidup cukup lah di saat itu ya. Cukup, lumayan, alhamdulillah. Lumayan gitu. bisa nabung Iya, segala iya. macam, bisa Iya, pergi bisa haji. kuliahkan anak gitu kan. ya, di saat pandemi. Saat pandemi ya anak sudah habis kawinan ya begini jadinya sepi. Gimana ya, ini juga dalam 1 bulan nih ya ada 4-5 lembar lah, pas-pasan gitu aja. Bagaimana perasaan istri, anak-anak, Pak? Perasaan Apa anak-anak, melihat, wah ini kita gimana nih, seperti ini nih, bertahannya seperti apa nih, hidup nih, makan ya, gimana kita Pak? jalani aja lah apa adanya gitu. Kita nggak Nah, bisa apa-apa juga. Anak-anak ngerti ya? Ngerti aja dia. Pernah nggak, Pak, saking nggak lakunya dan tabungan habis, Bapak sempat puasa dulu atau anak-anak nggak makan dulu? Enggak juga, ada aja. Kadang-kadang ya biasa 3 kali dibikin 2 kali gitu. Pernah tapi Pak ya? Jadi, Ya. Bapak pernah punya toko di mana? Tamrin City pernah? Pernah Tamrin City 6 tahun, ngontrak 7 tahunan. Selesainya kenapa tuh, Pak? Pandemi tadi nggak laku-laku Pak. Malah sewanya diturunin separuh. Jadi Bayarnya Bapak sebelum pandemi itu punya toko di Tamrin City? Tamrin City sekarang sudah keluar Setelah pandemi? setelah pandemi. Kenapa? Waduh nggak laku Bang. Kalau sebulan 2 bulan aja nggak dapat duit, kita bayar toko dong. Sewa toko berapa? Sewa toko waktu itu 720, 1 tahunnya sekitar 8 juta, 7,5 juta. Itu juga orang toko sana minta dibayar separuh aja. Masa pandemi kita nggak bisa bayar juga. Baik keluar dulu kan. Nanti kalau udah mulai rame masuk lagi gitu. Sedih nggak Pak pandemi gini, Pak? Ya sedih. Tapi Bapak luar biasa ya, kuat ya Pak. Hmm. Bapak bikin apa aja sih di sini? Ada apa aja sih? Di sini ya bikin-bikin tingkat perbaikan ya. Itu tadi saya lihat ada Peci ini Dari apa sih bikin ini, Pak? ini dari rotan. Hmm. Ini bikinan Margasari ini. Rotan. warga sehari gini. Bagus banget. Terus Jadi apa lagi? kalau di Kalimantan tuh ada khasas tertentu. Orang Margasari bikinnya ini. Oh. Amuntai bikinnya lampit. Lampit ini. Gitu Pak. Kalau Berabai kue. Pak, nih ya. Di tengah pandemi, kan penjualan menurun tuh Pak. Menurun. Bapak nggak mau nyoba jualan online? Jualan online anak-anak deh bisa. Anak-anak. Anak saya deh. Anak-anak bantu jualan online. Anak-anak. Ya alhamdulillah ada aja anak-anak. Kejual nggak Pak? Banyak kejual nggak? Ada aja sebulan 5-6 biji sampai 10 kadang-kadang. Ada bantu sedikit lah alhamdulillah gitu. Kadang-kadang bisa juga kosong. Nggak tentu sih. Di masa pandemi ini harganya tetap apa turun Pak? Harganya tetap. Bapak tetepin aja ya, berapa sih? tetapan aja. Satu itu? Kalau yang 2 kali 3 340. Kalau yang kecil gini yang ukuran 140 175.
Yang sebenarnya ukurannya ada 8 ukuran nih, 1x2, 120, 140, 176, 2x2, 2x3. Bapak kesini tahun 91. 91. Waktu dari Kalimantan merantau ke Jakarta, Iya. memang mau jualan lampit atau gimana? Jualan lampit aja khusus. Memang Bapak kebiasaan Bapak Jual lampit Memang ya. sudah niat jualan Iya, lampit. jualan lampit. Jadi sudah berapa ya? 30 tahun ya? 40 tahun. 91, 2002 sampai 30 tahun dah jual ini aja. Cuma ada cabang-cabangnya PC kadang-kadang nih. Bapak bikin yang lain, tadi ada tasbih segala macam ya. Tasbih itu udah buatan Matapura. Hmm. Kerajinan khas Kalimantan kita bikin jualan. Yang tas-tas manik, tas rotan dari Kalimantan semua produknya. Pak, dulu pas keliling-keliling gimana Pak rasanya? Waduh, keliling-keliling sedih juga ya. Masa Pak? Muter 1 hari nggak laku-laku. Masa, Pak? Udahlah, iya. Anak-anak masih pada kecil? Anak-anak waktu itu lagi kecil nih belum lahir. Belum lahir. Yang ini belum lahir tahun 91 itu. Muter Saya jalan kaki keliling, Pak? jalan kaki, keliling-keliling nih, tembusnya ke Senen. Nanti capek barangnya itu ya. Kita capek manggul, titip di toko orang. Nih besok nanti diambil lagi Pak, titip dulu. Ini barang laku-laku. Jadi ada Edi, itu lebih baik kita capek-capek nih, titip aja di toko-toko. Jadi titip di toko-toko. Waktu itu saya titip di toko-toko kayak di Kalimalang ada 10 toko gitu ya. Pasar Minggu ada 6 toko. Putar ada, jadi jumlahnya 30 toko dititip. Nah, Menyebar gitu. tapi itu Bapak jalan kaki misalnya gitu, jalan kaki. Pertama jalan kaki dulu. Kita nggak tahu Pas kan. waktu itu Bapak jualan-jalan kaki, yang bikin ini gimana? Siapa? Oh yang ini, yang bikin ini kan masih di kampung. Akhirnya ambil dari kampung. Ambil Hasil dari kampung, dari kampung. Iya benar.